Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit, Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. 3 doa dikabul, salah satunya adalah turun hujan. Kaisam berdoa, ya Allah semoga proses pemulangan Martini asal Dampit oversight 16 tahun lancar. Ya Allah, terima kasih atas semua bantuan kalian ya cuy ya. Kemarin Kak Yatisa membuat konten open untuk membiayai kisah Martini, di mana Martini yang sedang kita perjuangkan pulang ke daerah asalnya Dampit dengan keadaan posisi Martini yang sudah tidak bisa duduk, alias Martini nanti akan pulang dengan penerbangan stretcher atau penerbangan secara khusus, yaitu secara berbaring ya cuy ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, insya Allah Kak Yatisa yang mendampingi Martini sendiri untuk pulang ke Dampit ya cuy ya. Nah, pemulangan Martini ini tidak akan berjalan lancar tanpa biaya yang sangat besar ya cuy ya. Maka dari itu Kak Yatisa itu membuka ya bantuan untuk Martini, dikarenakan detik-detik ini Martini akan pulang karena keimigrasiannya semakin jelas, proses pemulangannya, surrendernya semakin jelas. Kak Yatisa dan teman-teman sudah berusaha membawa Martini untuk tidak merepotkan negara, di mana kami berusaha untuk melobi rumah sakit supaya bisa mensurrenderkan Martini. Bayangan kita dulu ya cuy ya, Kak Yatisa belum mengajak KJRI, Kak Yatisa berusaha untuk mengeluarkan Martini dari rumah sakit, kemudian ke gedung enforcement untuk penyerahan diri, setelah itu mengembalikan Martini lagi ke rumah sakit. Walaupun perjalanan itu sulit Kak Yatisa tempuh, tapi ternyata kendala kita adalah keimigrasian, karena data Martini ini tidak ada yang asli. Maka dari itu, dari perjalanan 1,5 tahun Kak Yatisa itu mengikhtiarkan Martini, akhirnya Kak Yatisa itu menggandeng KJRI dalam pemulangan Martini. Secara prosedural, Martini ini walaupun overstay, dia masih warga Indonesia, masih bisa diperjuangkan oleh negara Indonesia itu sendiri untuk pulang ke negara asalnya. Maka dari itu, Kak Yatisa memohon kepada pihak KJRI, khususnya bagian ketenagakerjaan, untuk bisa menembus birokrasi keimigrasian Martini. Alhamdulillah cuy, saat KJRI bergerak di bulan yang lalu, proses imigrasi ini begitu cepat, sampai pada akhirnya hari ini, kemarin ya, Kak Yatisa membuka donasi untuk Martini dan masih dibuka cuy. Alhamdulillah 1 hari kemarin ya, Kak Yatisa itu mendapatkan bantuan dari kalian senilai 10 juta, dan itu masih jauh banget dari target 60 juta dalam pemulangan Martini. Tapi Kak Yatisa tidak patah semangat, semoga aja masih banyak hamba-hamba Allah dan para donatur serta teman-teman di luar sana yang mengetuk hatinya untuk bisa menyisipkan 20-30 dolar untuk pemulangan Martini. Ingat, kita tidak mensupport Martininya, ingat kita tidak mensupport kasus overstay-nya, tapi kita ikhlas membiayai kisah dari Martini ini supaya menjadikan cambuk untuk yang lainnya jangan sampai dicontoh. Selama kalian masih bisa berjalan, tangan masih bisa tanda tangan, ayo cuy, kalian mau nunggu apa lagi? Apakah kalian mau seperti Martini seperti ini? Martini ibarat kata sudah tinggal meninggalnya saja ya cuy ya. Kenapa masih dipersulit seperti ini? Itu dikarenakan Martini adalah terhalang birokrasi keimigrasiannya ya. Kata siapa? Anak overstay itu gampang untuk pulang. Iya, gampang buat kalian yang masih bisa berjalan dan masih bisa menulis. Tapi kalau posisinya seperti Martini, ingatan yang sudah tidak ada, kaki yang sudah tidak bisa berjalan, bahkan sekarang tidak bisa berduduk, apa yang bisa dia lakukan selain ya dia hanya berusaha mengatakan Dampit. Kalimat yang terlontar dari mulut Martini, Dampit, ini menjadi doa Martini sehingga menggerakkan hati Kak Yatisa dan teman-teman untuk berjuang bagaimana kita menyelamatkan 1 nyawa. Mungkin saja dari Martininya pulang ke Dampit, ini bisa mengetuk pintu hati teman-teman Kak Yatisa yang di luar sana yang masih overstay. Alhamdulillahirobbilalamin cuy, keimigrasian Martini mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, di mana Martini tidak perlu datang ke gedung enforcement untuk surrender. Peran KJRI, Kak Yatisa mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya. Dari KJRI ini terjun langsung untuk mengcover administrasi tentang Martini, memberikan pengakuan bahwa
Imigrasi benar adanya Martini adalah warga Indonesia dan kita memperjuangkan untuk pemulangannya. Di situ imigrasi mulai memproseskan Martini untuk pulang, cuy. Alhamdulillahirobbil alamin. Proses imigrasi berjalan dengan lancar, di mana KJRI ini mengatakan apakah ada kasus lain selain kasus overstay-nya. Ternyata imigrasi ini mengatakan kepada KJRI bahwa Martini bersih dari kasus yang lainnya. Tidak ada kasus jualan, tidak ada kasus dan lain-lainnya ya. Walaupun kita tahu background-nya dia adalah mencuri-curi jualan di luar sana. Tapi di depan imigrasi clear, tidak ada pelanggaran lain selain pelanggaran overstay-nya saja. Terus KJRI juga bertanya kepada imigrasi, apakah perlu Martini langsung datang ke gedungnya? Imigrasi mengatakan tidak perlu. Itu karena imigrasi sudah mengunjungi 2 kali Martini di rumah sakit dan melihat kondisinya seperti itu. Dan mungkin juga imigrasi juga interview bersama dokternya. Dan mungkin saja di sini dokternya Martini juga memberikan informasi kepada imigrasi, pulangkanlah. Karena secara tidak langsung Martini ini sudah disayangi cuy oleh suster-suster yang setiap hari menggantikan popoknya ya cuy ya. Kalian pernah bayangan nggak bahwa hidup kalian begitu merepotkan di sini? Cukup Martini saja nih yang merepotkan semuanya cuy. Kalian jangan, selama kalian masih bisa berjalan, ayo pulang. Surrender, gampang banget surrender. Kalian tinggal datang ke gedung enforcement Sunwan nyebrang itu ada gedung imigrasi, di pojoknya itu ada gedung enforcement. Nah di situ ya cuy ya gedungnya. Kalian bisa di situ I want to surrender. Di atas 2 tahun kalian akan di sel prodeo dulu. 1 tahunnya itu 1 bulan. Di bawah 2 tahun kalian tidak akan dipenjara cuy. Kalian cuma tinggal menyiapkan tiket pesawat saja. Oke, ayo tunggu kapan lagi? Apakah kalian akan menunggu seperti Martini? Dan kenapa proses pemulangan Martini ini sangat mahal? Dikarenakan dia akan membeli penerbangan sendiri dengan menggunakan stretcher atau penerbangan secara berbaring cuy. Jadi di maskapai itu, di pesawat itu ada 1 kursi di mana itu disediakan untuk kebutuhan khusus seperti sakit dan lain-lain, dimana di situ ada peralatan oksigen dan lain-lain. Jadi nanti Martini ini pulang ke Juanda, ke Dampit ini dalam posisi keadaan yang tiduran cuy. Dan di situ mungkin saja kayak Tisam bisa mendampingi ataupun nanti siapa yang ditunjuk untuk pendampingan Martini. Pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya dari kita yang ikhlas ridho mengantarkan Martini ini pulang ke Dampit. Ayo cuy, jika uang kita $20 bisa membahagiakan hati Martini, bisa membahagiakan keluarganya Martini, kenapa kita harus perhitungannya cuy ya? Oke, mungkin kalian punya prinsip, ngapain juga nolong overstay ya kan? Ingat sekali lagi, ini bukan nolong overstay-nya, tapi kita membeli kisah Martini senilai 60 juta. Begitu mahal kita pembiayaan Martini, tapi insya Allah dari kisah ini bisa menyadarkan ribuan anak-anak overstay yang di luar sana bahwa apakah keadaan ini yang nantinya kalian akan tuju lama-lama di Hong Kong. Ingat, paper run dan overstay. Saat kalian sakit, kalian pembiayaan sendiri. Saat kalian meninggal, kalian juga memulangkan jenazah kalian sendiri. Atau mau kalian itu hilang di sini di apa namanya, di syufo ya oleh rumah sakit tanpa identitas. Janganlah ya cuy ya. Ayo cuy, kita warga Indonesia, kita pulang sebelum keadaannya seperti Martini. Sekarang kayak Tisam itu ada bahagia dan sedihnya. Bahagianya ya Allah, ini sebentar lagi, selangkah lagi Martini akan pulang. Karena proses imigrasinya itu sudah pengecekan, sudah pemberkasan, dan sekarang itu sedang di bagian eksekusi ya, occupation ya. Occupation itu kayak pengadilannya si imigrasi ini cuy. Apakah Martini akan di sel prodeo dulu? Apakah Martini ini akan dihukum dulu? Itu sedang lagi ada di tahap itu cuy. Nanti akan ada keputusan apakah Martini ini bebas atau imigrasi mungkin punya pemikiran dia udah lama nih di sini, dia juga kesiksa ya kan. Mungkin saja ya cuy ya, tapi semoga saja dengan imigrasi memfollow up Martini, semoga aja semuanya menjadi mudah. Semoga saja kurungan Martini yang sudah bertahun-tahun di rumah sakit ini bisa menjadikan pelebur hukuman Martini di sel prodeo, pengganti hukuman Martini di sel prodeo cuy ya. Ya Allah, nelangsa kayak Sam cuy. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyalurkan bantuan untuk Martini, dan Kait Sam masih membuka ya cuy ya, apa namanya,
pemasukan sampai hari ini sudah mencapai 10 juta rupiah. Terima kasih banyak, dan kita harus tembus untuk 50 juta lagi. Dari mana jalannya? Ya Kak Yatisam hanya ikuti alur saja. Sekarang lagi hujan, Kak Yatisam berdoa, ya Allah semoga saatnya nanti Martini mendapatkan jadwal untuk pemulangan, kita sudah siap. Amin ya robbal amin. Ya Allah Gusti, ya Allah kun fayakun. Karena detik-detik ini kayak Yatisam itu deg-degan ya cuy ya. Saat kapan-kapannya imigrasi ini telepon, oke, Martini sudah boleh beli tiket pesawat gubrak. Dan saat itu juga kita mau nggak mau kita harus menyediakan uang untuk membeli penerbangan stretcher dan penerbangan untuk orang yang mendampingi pulangnya. Ya Allah semoga aja tembus ya cuy ya. Ya Allah terima kasih buat kalian yang sudah membantu Kak Yatisam, dan jangan lupa doakan juga untuk Martini dan kita semuanya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Silakan alirkan dananya di rekening ini ya. Ini rekening atas nama Kak Yatisam sendiri, dan Kak Yatisam bertanggung jawab 100% atas pertanggungjawaban pemulangan Martini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Note, Kak Yatisam tidak akan membantu anak overstay dalam pendanaan lagi. Ini adalah Kak Yatisam membeli mahal ini untuk kisahnya Martini. Oke, bye-bye.